Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Jolin.id. Dan terima kasih buat kalian semua yang tetap setia menonton video-video dari aku. Dan jangan lupa ya untuk terus dukung aku dengan cara like dan subscribe. Di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat bupati-bupati yang ada di Pulau Flores dan sekitarnya. Setelah mengenal Bupati Ngada, Nagekeo, dan Ende di video sebelumnya, nah sekarang kita beralih ke bupati untuk wilayah Sika, Flores Timur, dan Lembata. Siapa sajakah mereka? Yuk kita mulai perkenalan. Franciscus Roberto Diogo lahir pada tanggal 1 Februari 1972. Robi Idong, sapaan akrab dari Franciscus Roberto Diogo, merupakan anak dari Alexander Idong, mantan ketua DPRD Kabupaten Sika yang menjadi Bupati Sika pada periode 1993 sampai 1998. Sebelumnya, Franciscus Roberto Diogo pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Sika periode 2008 sampai 2013, berpasangan dengan Alex Hendro Bapa yang diusung Partai Golkar. Gagal dalam proses politik ini, dia kembali mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Sika periode 2013 sampai 2018, berpasangan dengan Alexander Longinus yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Daerah juga mengalami kegagalan. Bersama dengan Romanus Woga, beliau mencalonkan diri lagi sebagai paslon dalam pemilihan Bupati Sika 2018. Beliau mendaftar melalui jalur perseorangan atau independen. Beliau dan Romanus Woga berhasil menjadi pemenang dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sika periode 2018 sampai 2023. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat pada tanggal 20 September 2018 di Aula Fernandes di kantor Gubernur NTT. Di masa kepemimpinan Bupati Robi Idong, Kabupaten Sika berhasil 3 kali berturut-turut meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Perwakilan NTT atas laporan keuangan Bupati Sika, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Selamat bertugas Pak Robi Woga, wujudkan kembali kejayaan Maumere, ibu kota Kabupaten Sika melalui pariwisata dan Sika Bahagia 2023. Berkaitan dengan pinjaman daerah. Dana pinjaman itu fasilitas sesuai dengan kampanye saya dan Pak Romanus yang sudah menyebutkan nanti untuk mempercepat pembangunan diperlukan pinjaman-pinjaman. Nah, ini pinjaman daerah yang sangat baik. Karena apa? Bunga dan orang. Antonius Hubertus G.G. Hajon lahir di Larantuka pada tanggal 13 Juni 1971. Anton Hajon adalah panggilan keseharian dari suami Lucia Barek Hayon. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak. Hidup besar dan tumbuh di arus politik menjadikan Anton Hajon tidak bisa mengingkari ini. Darah politik kental mengalir di tubuhnya. Ini karakter bawaan hasil tempaan ayahnya Lambertus Tulen Hajon, seorang politikus, kawakan, dan wakil ketua DPRD Kabupaten Flores Timur tahun 2000 sampai 2004. Ibunya Maria Gertrudis Letor, seorang ibu rumah tangga yang cakap dan bertanggung jawab. Beliau terpilih menjadi Bupati Flores Timur yang ke-12 berpasangan dengan Agustinus Payong Boli dalam pemilihan kepala daerah serentak tanggal 15 Februari 2017. Beliau diusung oleh Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional. Antonius Hubertus G.G. Hajon dan Agustinus Payong Boli dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur periode 2017 sampai 2022 pada tanggal 22 Mei 2017 di Aula El Tari kantor Gubernur NTT di Kupang. Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya. Selamat bertugas Pak Anton Agus, wujudkan Flores Timur sejahtera dalam bingkai desa membangun kota menata. MCK yang baik di titik-titik destinasi, yang menyiapkan jalan yang baik menuju titik destinasi. Betul. Ya, dan juga beberapa hal penting yang harus ada di titik-titik destinasi ya.
Memang belum semua kita bangun, tetapi kita sudah mulai melaksanakannya. Eliezer Yenci Sunur lahir di Lewoleba pada tanggal 27 Maret 1963. Beliau menikah dengan Ibu Dr. Margiati Kandau dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tanggal 15 Februari 2017, pasangan paket Sunday yang diusung Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura berhasil menjadi pemenang dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2017 sampai 2022. Pasangan Eliezer Yenci Sunur dan Dr. Thomas Olalangodai dilantik oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2017 di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur NTT. Di masa kepemimpinannya, beliau pernah mengajak kerjasama Institut Teknologi Nasional Malang. Beliau juga pernah meminta Presiden Jokowi untuk meresmikan langsung Rumah Sakit Lewoleba. Selain itu, pada tahun 2020 dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar Kabupaten Lembata. Bupati Lembata Eliezer Yenci Sunur meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 akibat terpapar COVID-19. Beliau adalah kepala daerah di Indonesia yang ke-11 yang dinyatakan meninggal akibat serangan virus COVID-19. Wakil Bupati Thomas Olalangodai diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati sementara menggantikan almarhum Eliezer Yenci Sunur sambil menunggu proses penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati Lembata dan pengangkatan Wakil Bupati Lembata sebagai Bupati Lembata. Selamat bertugas Pak Thomas untuk mewujudkan Lembata yang produktif dan berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berkelanjutan. Tidak ada berita yang bahwa ditolak, itu tidak ada. Rumah sakit tidak pernah menolak dirawat. Ya. Nah ini saya berharap supaya masyarakat tidak panik, menimbulkan kekacauan seperti biasa. Cuman ya menghindarilah bersalam-salaman, ya itu coba dihindari saja, memakai ekspresi yang lain cara kita masing-masing. Jadi ya kita menunggu saja setelah ini dibawa ke Mobile. Kalau itu memang dia suspek, pasti akan kita sampaikan juga kepada masyarakat.